Oke. Oke. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul antrian rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Daniel Saitulus Marbun. NIM saya 195314195. Langsung kawan Nama saya Igor, NIM 19531460. Nama saya Aditya Senomita, NIM 19531454. Oke, itulah kawan-kawan kelompok saya. Jadi kami akan langsung mulai menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Baik, jadi di kelas kami ini terdapat ada 2 kelas. Yang pertama, kami membuat kelas login dan kelas menu admin. Sebelum memulai program ini, kami pertama kali yang harus dirani itu yaitu di kelas login. Kenapa? Karena sebelum masuk di menu frame admin, kita harus login terlebih dahulu. Jadi di menu di kelas admin login ini terdapat ada ada button login dan close. Untuk shortcut-nya di metode login ini, di sini terdapat kami sudah membuat atribut user ID-nya yaitu kelompok 3, atribut password-nya yaitu kelompok 3 juga. Dan kami membuat atribut reuser ID, nilainya diambil dari si text field dari dari username, lalu begitu juga dengan password-nya. Di sini kami menggunakan password-nya itu menggunakan text field password. Jadi ketika teks dimasukkan, maka akan langsung berbentuk bintang seperti itu. Lalu di sini terdapat ada if, di mana jika si user ID yang sudah ditentukan kelompok 3 akan dibandingkan dengan yang dimasukkan pada text field. Jika tidak sama dengan, maka akan menampilkan J-option pen, username Anda tidak terdaftar. Begitu juga dengan si password-nya. Jika tidak sama, maka akan menampilkan J-option pen, password Anda salah. Atau sorry, di sini harusnya salah buat. Terus jika kedua inputan itu benar, maka di sini akan langsung menuju ke frame menu admin dengan code-nya yaitu new menu admin buka kurung tutup kurung set visible true, yang artinya akan langsung menuju ke menu admin atau frame admin. Bisa langsung saja kita run-kan, kita coba programnya. Sebentar, oke. Sini kelompok 3. Passwordnya juga kelompok 3. Jika klik login, maka akan masuk ke frame login, frame admin. Nah, maka akan langsung masuk ke menu admin seperti ini. Seperti itu. Baik, jadi di sini kami akan lanjut menjelaskan yang di kelas menu admin. Mungkin Gia bisa menjelaskan dulu sedikit mengenai desain dari menu admin ini. Silakan. Baik. Jadi di dalam menu yang kita buat ini ada menu untuk mengambil set antrian di kasir, antrian menuju apotik, dan antrian lab. Menu ini akan menambah antrian yang dimasukkan dan memprosesnya. Baik.
Baik, menambah sedikit, ketika antrian sudah ditambahkan, maka di sini akan muncul info antrian yang ada pada kasir, apotik, maupun laboratorium. Seperti itu. Dan juga di sini terdapat menu bar file, edit, help, yang mana file berisi menu item exit, edit, terdapat menu item reset, sedangkan untuk help terdapat menu item about, yang mana ini berisikan tentang kelompok kami, nama-nama kelompoknya, seperti itu. Dan kita akan lanjut ke source code atau struktur data saja. Mungkin Adranto bisa menjelaskan tentang struktur data yang kita pakai pada kelompok kita ini. Oke, baik. Terima kasih Daniel atas kesempatannya. Baik, saya akan ambil alih penjelasan dari Daniel. Di sini kami menggunakan antrian QUI yang digabung dengan linked list. Jadi di sini kami mengambil suatu antrian yang bernama QUI. QUI di sini akan mengambil suatu objek. Objeknya yaitu antrian kasir. Terus antrian kasir ini akan menginisialisasi ke struktur data linked list. Jadi kita bisa lihat di sini digabungkan antara QUI dan linked list seperti yang kita pelajari. Untuk antrian yang kami gunakan untuk QUI terdiri dari objek antrian kasir, antrian apotik, dan antrian labor, yaitu antrian laboratorium. Di sini kami beri inisialisasi nomor kasirnya mulai dari 0, sama dengan panjang list kasirnya dimulai dari 0. Terus untuk antrian apotik, nomor apotiknya dimulai dari 0, terus panjang list apotiknya dimulai dari 0. Dan untuk laboratorium, nomor labornya dimulai dari 0, dan panjang list labornya dimulai dari 0. Oke, pertama kita masuk. Baik, terima kasih. Oh ya. Oke, terima kasih buat Adranto. Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, jadi kami menggunakan struktur data Q yang dibantu oleh linked list. Terus, di sini kami akan lanjut menjelaskan tentang metode dari tambah kasir. Kan di sini kami membuat antrian sebanyak ada 3, yaitu antrian kasir, antrian apotik, dan antrian laboratorium. Kalau untuk isi dari setiap tambah kasir atau tambah apotik itu sebenarnya sama. Jadi di sini kami akan menjelaskan hanya satu saja metode tambah kasir. Nanti untuk tambah apotiknya itu sebenarnya sama saja. Jadi untuk metode dari tambah kasir ini berisi atribut si nomor kasir, dibuat increment, yang mana jika masuk pada metode ini maka akan di increment 1 atau tambah 1, lalu membuat atribut baru yaitu ANTR, terus akan menyimpan nilai si nomor kasir atau menyimpan ke dalam atribut si atau variabel dari si ANTR ini. Lalu di bawahnya ini terdapat menambahkan antrian ke dalam list, yang artinya ketika sudah masuk ke dalam metode ini maka akan masuk antrian ke dalam list. Terus untuk string CVT ini membuat kita akan mengambil panjang list yang sudah ada. Itu akan dimasukkan ke dalam si atribut CVT ini. Lalu untuk si panjang list kasir, ini kita kayak memasukkan nilainya. Kan karena tadi di sini string CVT-nya ini merupakan tipe data string, maka di sini kita harus mengkonvers gitu ke integer dengan cara integer.parse integer dan memasukkan di sini CVT-nya. Maka si panjang kasir akan bernilai si string ini. Lalu si LBL underscore jumlah underscore antrian underscore kasir ini akan mengeset nilainya, yaitu jumlah antriannya. Nilainya itu berisi si panjang list kasir. Terus untuk si kasir
akan di-set juga nilainya, yaitu nilai dari si nomor antrian yang sedang diproses ini, yaitu diambil dari objek antrian kasir ini, .pick. .pick ini maksudnya kita mengambil nilai yang pertama kali dimasukkan, seperti itu. Terus untuk di antrian kasir ini, si total antrian ini kita ngeset nilainya nomor kasir. Nomor kasir ini tadi yang sudah diinisialisasi 0. Terus jika masuk di sini maka akan tambah 1. Jadi setiap sekali ada pertambahan, maka total antrian itu akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Untuk tambah antrian apotik sama tambah antrian laboratorium sebenarnya sama aja. Seperti ini. Terus bisa dilanjutkan untuk proses antrian kasir. Silakan. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk proses antrian di sini, seperti yang kita tahu, jika kita mengklik tombol button proses, maka jumlah antrian akan dikurangi 1. Jadi di sini kami membuat suatu kondisi if, yaitu di dalamnya antrian kasir is empty. Terus di sini kami manggil gOption untuk membuat message dialognya. Jika tombol proses sudah diklik atau button proses sudah diklik, maka akan tertampil ambil nomor antrian kasir terlebih dahulu. Jika kondisi di dalam button proses itu kosong, maka akan ditampilkan seperti itu. Jadi untuk if yang berikutnya, ini akan mengurangi panjang list kasir. Jika di dalam tambah kasir itu ada datanya atau sudah dimuat ke dalamnya. Dan berikutnya LBL jumlah antrian kasir. .setText. Ini adalah bentuk text field-nya dari jumlah antrian. Di sini akan ditampilkan berapa panjang list kasir yang sudah diambil. Terus masuk ke sini antrian kasir .poll. Dan selanjutnya if kondisinya antrian kasir is empty. Terus LBL panggil antrian kasir. Di sini adalah label panggil antrian kasir. setText akan memuat nomor antrian yang diproses. Akan menambahkan nomor antriannya atau mengurangi. Kemudian masuk ke else. Else di sini tetap sama ke label panggil antrian kasir dan isinya nomor antrian yang diproses juga. Akan masuk ke nomor yang pertama atau bisa kosong nilainya. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, baik. Terima kasih buat Adrianto. Sedikit menambahi, di sini antrian kasir.pull ini maksudnya kita akan menghapus data yang sudah dipanggil pertama kali. Seperti itu. Jadi akan terhapus. Maka si jumlah antrian ini akan dinamis. Jadi kayak jika sudah diproses gitu, maka jumlah antrian akan berkurang 1. Seperti itu. Ini untuk yang if yang tadi ini mau nambahin sedikit. Soalnya if yang setelah antrian.pull ini, jika si elemen kasir kosong, maka akan set si nilainya antrian yang diproses ini akan ngeset nilainya ini yang ini. Terus kalau tidak kosong, maka akan diset nilainya yaitu dengan menampilkan nilai .pick. Artinya kayak menampilkan nilai yang paling atas atau yang paling dulu mendaftar gitu, seperti itu. Untuk metode yang lainnya, proses antrian apotik dan proses antrian laboratorium sebenarnya sama aja, kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan tadi. Cuman hanya mengganti nama-namanya saja di sini. Seperti ini. Terus terus di metode di kelas kami ini, ketika metode-metode tadi sudah dimasukkan, sudah diinisialisasi, sudah dibuat,
maka kami memasukkan nama-nama metode itu ke button yang sudah disediakan. Contohnya kita balik ke desain, di sini ada terdapat tambah, button tambah di sini. Jika kita klik, nah kita akan langsung masuk ke metodenya. Kita tinggal menambahkan metode tambah antrian kasir saja di sini, karena kita sudah membuat metodenya di atas sebelumnya. Terus di kelas ini kami membuat jam. Jamnya itu ada di sini, bisa dilihat. Kami membuat jam di sini dengan menggunakan thread. Kami di sini menggunakan jam, mengimport kalender, terus mengambil dari kalender yaitu second, menit, hours, hari, dan sampai ke tahun. Seperti ini bisa dilihat programnya. Dan yang untuk thread yang kedua ini kami pakai buat menampilkan detik-detiknya yang ini. Jadi setiap setengah detik akan timbul seperti itu. Dan di sini kedua metode itu akan di-start. Jadi akan berjalan bersamaan seperti itu. Mungkin bisa langsung saja kita run. Kita mulai dari si menu login tadi. Kita run file. Kita masukkan. Kelompok 3. Misalnya kita salahkan ya di passwordnya misalnya. Nah, kita salahkan gini. Jika kita login, maka password akan salah seperti itu. Maka harus benar. Login. Maka akan masuk ke frame-nya. Seperti yang sudah dijelaskan kawan saya tadi, Sedranto, ini adalah button tambah dari kasir. Contohnya kita klik tambah di sini, maka di sini akan ada info antriannya, yaitu nomor antrian yang diproses yaitu 1, terus jumlah antriannya 1, total antrian 1. Jika kita klik lagi tambah, maka jumlah yang mengantri masih 2. Kenapa? Karena si nomor 1 tadi belum diproses di sini, di button yang di sini. Jika diklik proses, maka nomor antrian diproses akan naik ke 2, dan si jumlah antrian ini akan dikurangi 1 menjadi 1. Proses lagi, selesai. Seperti itu. Begitu juga dengan antrian apotik, antrian laboratorium, sama aja. Ini proses. Terus kami di sini yang tadi sudah saya jelaskan, ada akan menampilkan jam sama tanggal, dan juga di sini ada menampilkan salam, yaitu artinya sekarang siang atau sore atau malam seperti itu. Terus di sini terdapat menu bar file, edit, sama help. File ini terdapat menu item exit. Terus untuk edit ini berfungsi untuk menghapus dari si antrian yang ada. Contohnya di sini kan ada antrian kasir, nomor antrian diproses 3, jumlah antrian 2, total antrian 4. Jika di klik ini reset, maka akan dimulai dari 0. Bisa dilihat contohnya. Saya klik. Nah, di sini bakal memulai dari 0 lagi. Seperti itu. Begitu juga untuk si reset antrian apotik dan juga laboratorium. Dan juga di sini terdapat menu bar help, terus menu itemnya about. Isinya yaitu di sini terdapat beberapa kata-kata dan nama-nama dari kelompok kami. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hasil proyek kami. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan?
Oke, cukup. Gimana dengan Gia? Cukup. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.